datang di GC Kids Channel. Wow, senang sekali berjumpa dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita ketemu lagi pada hari ini, tentunya dengan semangat yang baru dan dalam kondisi yang sehat, puji Tuhan ya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Ada Kak Wasti juga Kak Esther yang akan memandu acara hari ini. Kak Wasti akan memimpin dalam doa. Mari Kak Wasti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat-Nya Bapa yang Kau berikan bagi kami. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Engkau pimpin sertai sepanjang ibadah kami. Kami bersorak memuji akan Engkau ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Semuanya bangkit berdiri di sikru yang di rumah. Kita mau menari buat Tuhan. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa. Besar
ini kami siapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh firman. Berikan kepada kami pengertian agar kami tahu apa yang menjadi isi hatimu yang ingin kau sampaikan ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bisikru, silakan duduk. Mari kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Halo GC Crew yang ada di rumah. Kita bertemu lagi pada ibadah online pada hari ini. Kisah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16 sampai 34. Kisah ini menceritakan tentang Paulus yang ada di kota Athena. Ya, Paulus ketika berjalan di kota Athena, dia melihat bahwa ada patung-patung yang dibuat oleh orang-orang Athena, dan patung ini pun dipercayai bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Athena. Mereka menyembah patung ini, mereka memuja-muja patung-patung ini, ya, seperti yang Jessica lihat di sini. Ini adalah patung gendut namanya, ya. Patung ini diyakini bisa memberikan berkat, kemakmuran, kekayaan, ya. Dan ini adalah patung gepeng. Patung gepeng ini bisa memberikan kesuksesan, umur panjang, ya. Bahkan ada patung-patung juga yang tidak ada namanya, yang mereka percayai bahwa mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan cara menyembah patung-patung ini. Jadi tidak jarang ketika Paulus berjalan di kota Athena, Paulus melihat bahwa orang yang menyembah kepada patung ini. Contoh, kepada patung gendut tadi. Oh, patung gendut, saya mau minta kekayaan, saya mau punya rumah yang besar, ada kolam renangnya. Oh, patung gendut, tolonglah saya, begitu ya. Apakah patung gendut bisa memberikan harta yang melimpah kepada orang ini? Belum tentu. Patung gepeng juga seperti itu. Oh, patung gepeng, saya minta umur yang panjang, saya punya harta kekayaan yang sangat banyak, jadi saya tidak mau cepat-cepat meninggal, saya mau menikmati kekayaan yang saya punyai. Apakah patung gepeng bisa memperpanjang umur kalian, umur orang ini? Tidak juga, ya. Demikian juga dengan patung-patung yang lain yang mereka percayai dan mereka sembah. Ya, Paulus sangat prihatin melihat kondisi keadaan kota Athena. Sedih perasaan Paulus. Kemudian Paulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya sedih melihat keadaan di kota ini. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada Paulus. Ya, Paulus mulai memiliki keberanian, dia berjalan dari rumah ke rumah, dia berjalan ke tempat-tempat kerumunan, ke pasar, ke depan sekolah, dia berjalan. Kemudian dia dia berbicara kepada banyak orang, mengenal bahwa Yesus yang dia sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang mampu menjawab setiap doa-doa kita. Ya, Paulus lihat bahwa ada yang sakit, dia menolong, kemudian dia memberitakan firman Tuhan. Pokoknya dia mengenalkan Yesus Kristus kepada banyak orang. Apakah semua orang percaya? Memang tidak semua orang langsung percaya, tetapi ada beberapa orang yang memang mempercayai bahwa Yesuslah juru selamat mereka. Ya. Sekarang Paulus begitu berani dan begitu mempunyai hati untuk memperkenalkan kepada banyak orang siapa Tuhan yang dia sembah. Siapa Tuhan yang benar, yang harus kita percayai, yang harus kita yakini bahwa dia punya kuasa. Paulus berani memberitakan firman Tuhan. Paulus berani bersaksi. Sekarang bagaimana dengan adik-adik? Yuk, KSR minta untuk adik-adik juga memberitakan firman Tuhan dimanapun kamu berada. Wah, aku kan masih kecil, Kak Esther. Gimana caranya? Wah,
Kak Esther kasih tahu ya. Jadi kamu lihat sekelilingmu yang sedang sakit, adik-adik bisa doakan orang-orang ini. Apakah anak-anak atau orang tua, adik-adik minta kepada mereka, mau nggak saya doakan? Saya punya Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Ya, ada orang lumpuh disembuhkan jadi berjalan kembali, ada orang yang buta bisa melihat kembali, ada orang kusta ketika didoakan, ya kulitnya seperti bayi, bagus. Nah, saya juga mau kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang saya sembah, supaya kamu bisa sembuh. Ya, kita berdoa ya. Nah, di situ adik-adik bisa ajak berdoa dan meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Ada juga mungkin orang temanmu yang sedang dalam kekurangan. Temanmu mungkin butuh uang untuk bayar uang sekolah mereka. Ya, untuk bayar uang sekolah temanmu. Jadi di situ kamu berdoa, saya punya Tuhan loh. Saya yakin percaya ketika kamu berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan segala permohonan kamu. Kita berdoa minta berkat Tuhan ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi mulai sekarang, beritakan firman Tuhan kepada teman-temanmu, kepada keluargamu, kepada banyak orang bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 4. Lagi ya, Keluaran 20 ayat 3-4. Jangan ada padamu, jangan membuat patung menyerupai apapun juga. Ya, ingat selalu bahwa Tuhan Yesus hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan setiap hari. Puji Tuhan, kita berdoa adik-adik. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengenal Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami senantiasa, dan kami bisa berdiri teguh, kami bisa mempunyai keberanian untuk bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terus berdoa untuk pemulihan dari bangsa kami Indonesia. Biar terus Tuhan pulihkan dan kami akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan atas kota ini, atas bangsa kami Indonesia. Biarlah pemimpin-pemimpin yang ada adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memuji, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Serahkan kehidupan daripada anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kepintaran, kecerdasan, kesehatan yang sempurna kepada mereka. Dan apapun yang dibutuhkan, Tuhan sudah menyediakan tepat waktunya. Berkati kehidupan kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga lonceng yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye.